Halo sahabat wirausaha, bertemu lagi di channel YouTube Akun Bintara. Pada video kali ini kita akan pelajari tentang apa itu harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Silahkan dicermati materinya. Materi yang akan kita pelajari pada video ini yaitu yang pertama tentang apa itu harga pokok produksi atau cost of manufacturing. Yang kedua, apa itu cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Yang ketiga, pentingnya harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Yang keempat, penggolongan biaya. Yang kelima, bentuk laporan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Yang keenam adalah rumus-rumus dari harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Dan yang terakhir adalah contoh dan latihan soal. So, tunggu apa lagi? Let's check this out. Yang pertama yaitu tentang definisi dari harga pokok produksi atau dengan istilah asing cost of manufacturing atau manufacturing cost. Nah, harga pokok produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan baik itu biaya langsung maupun biaya tidak langsung selama proses produksi bahan mentah ke barang jadi. Ada pula yang menyebutkan bahwa harga pokok produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya harga pokok produksi atau cost of manufacturing ini merupakan seluruh biaya yang kita keluarkan mulai dari membeli bahan baku atau bahan mentahnya, kemudian biaya yang kita keluarkan untuk membayar tenaga kerja yang memproduksi barang tersebut sampai barang tersebut selesai diproduksi. Itu merupakan definisi dari harga pokok produksi atau cost of manufacturing. Selanjutnya, apa itu harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan atau cost of goods sold ini menurut PSAK merupakan semua biaya yang muncul dalam rangka menghasilkan suatu produk hingga produk tersebut siap dijual. Jadi apa ya bedanya harga pokok produksi dan harga pokok penjualan? Nah, jadi begini, untuk harga pokok produksi merupakan biaya yang kita keluarkan selama proses produksi itu berlangsung. Sementara harga pokok penjualan merupakan semua biaya yang kita keluarkan mulai dari memperoleh barang tersebut ditambah dengan harga pokok produksi jika kita memproduksi barang itu sendiri sampai biaya-biaya yang kita keluarkan untuk barang tersebut sehingga barang tersebut siap untuk dijual. Nah, harga pokok produksi itu hanya dapat kita jumpai pada perusahaan manufaktur karena pada dasarnya perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barangnya sendiri. Sementara untuk harga pokok penjualan dapat kita temui di perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Selanjutnya, kenapa sih kita penting untuk mengetahui berapa nilai dari harga pokok produksi dari suatu barang atau jasa? Nah, pertama yaitu supaya kita dapat menentukan harga jual produk. Kemudian yang kedua, supaya kita dapat menilai persediaan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk menetapkan laba yang kita inginkan. Keempat, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Penentuan harga pokok produksi bertujuan untuk mengetahui berapa sih besarnya biaya yang kita keluarkan dalam hubungannya pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau jasa yang siap untuk dijual dan dipakai. Penentuan harga pokok ini sangat penting bagi suatu perusahaan karena merupakan salah satu elemen yang dapat digunakan sebagai pedoman dan sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu tentang penggolongan biaya. Untuk penggolongan biaya ini bisa dibagi menjadi beberapa hal berdasarkan beberapa sudut pandang juga. Jadi yang pertama di sini untuk penggolongan biaya yaitu berdasarkan elemen produk atau objek pengeluarannya. Berdasarkan elemen produk atau objek pengeluarannya, biaya dapat kita bagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku atau biasa disebut dengan raw material cost merupakan biaya yang dapat atau mudah dan langsung dapat diidentifikasikan dengan barang jadinya. Sementara biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost merupakan biaya yang kita keluarkan untuk
untuk tenaga kerja yang menangani secara langsung proses produksi. Sementara yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik atau overhead cost merupakan biaya-biaya yang kita keluarkan yang bukan termasuk sebagai biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Jadi apa ya contohnya untuk masing-masing penggolongan biaya itu? Nah, jadi seperti ini. Nah, misalnya saja dalam pembuatan sebuah kue. Kue memiliki bahan dasar sebagai tepung. Nah, berarti di sini biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh tepung tadi dinamakan sebagai biaya bahan baku. Nah, biaya yang kita keluarkan untuk membayar atau mendanai si tenaga kerja tadi yang mengolah kue tadi atau mengolah tepung menjadi kue tadi dinamakan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Sementara alat yang kita gunakan untuk mengelola kue tadi kan pasti akan mengalami penyusutan. Nah, biaya penyusutan dari alat-alat produksi ini dapat kita klasifikasikan sebagai biaya overhead pabrik. Selanjutnya, penggolongan biaya berdasarkan keterlacakan dengan produk atau hubungan dengan sesuatu yang dibiayai. Berdasarkan keterlacakan dengan produk atau hubungan dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat digolongkan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung atau direct cost merupakan biaya yang terjadi karena adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya ini dapat dengan mudah ditelusuri jejaknya ke dalam bagian objek biaya. Contoh dari biaya langsung atau direct cost ini yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sementara untuk biaya tidak langsung atau indirect cost merupakan biaya yang terjadi tidak bergantung dari ada atau tidak adanya sesuatu yang dibiayai. Contohnya seperti biaya penyusutan mesin pabrik dan biaya asuransi pabrik. Selanjutnya, penggolongan biaya berdasarkan hubungannya dengan produksi. Berdasarkan hubungannya dengan produksi, biaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya utama atau prime cost dan juga biaya konversi atau conversion cost. Biaya utama atau prime cost ini merupakan biaya yang merupakan komponen utama dari produk yang dibuat dan dapat dengan mudah didistribusikan pada masing-masing unit produk yang dikerjakan atau dibuat. Biaya utama dari suatu produk terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sementara biaya konversi atau conversion cost merupakan biaya yang dikeluarkan atau terjadi sehingga bahan baku dapat diubah menjadi produk jadi. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead sering disebut sebagai biaya konversi. Jadi pada dasarnya prime cost atau biaya utama merupakan biaya pokok atau biaya yang utama yang digunakan pada produk atau yang ada dalam produk. Sementara biaya konversi adalah biaya yang kita keluarkan untuk mengkonversi atau mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Selanjutnya, pembagian biaya berdasarkan hubungannya dengan volume. Berdasarkan hubungannya dengan volume produksi, biaya dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu biaya variabel atau variable cost, yang kedua biaya tetap atau fixed cost, dan yang ketiga adalah biaya semi variabel atau semi tetap ya, atau bisa disebut sebagai semi variable cost atau semi fixed cost. Biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang jumlahnya akan berubah secara proporsional pada saat level atau jumlah dari aktivitasnya berubah. Jadi semakin tinggi aktivitas produksinya, maka biaya variabel juga akan semakin tinggi. Sementara biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Jadi meskipun volume produksi sedang naik atau sedang turun, itu tidak akan mempengaruhi besarnya dari biaya tetap. Kemudian yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel yaitu biaya yang selalu berubah tetapi perubahannya tidak proporsional atau sebanding dengan perubahan kegiatan volume perusahaan.
Nah, kira-kira apa ya contohnya dari masing-masing jenis biaya ini? Karena biaya variabel dipengaruhi oleh volume produksi, maka contoh yang tepat adalah seperti biaya bahan baku. Karena semakin banyak volume produksi atau produk yang kita hasilkan, otomatis bahan baku atau biaya bahan baku yang kita keluarkan juga akan semakin tinggi. Untuk biaya tetap, misalnya seperti gaji bagian administrasi. Karena bagian administrasi kan tidak ada hubungannya dengan kegiatan produksi, sehingga untuk gaji administrasi dapat kita masukkan kepada biaya tetap atau fixed cost. Selanjutnya, untuk biaya semi variabel, contohnya adalah seperti gaji dari salesman. Kenapa gaji salesman bisa masuk ke biaya semi variabel ya? Nah, jadi contohnya seperti ini. Salesman biasanya akan menerima yang namanya gaji pokok. Selain dia akan menerima dari gaji pokok, dia juga akan menerima pendapatan komisi yang berdasarkan dengan jumlah target penjualan yang dia penuhi. Nah, gaji pokok dalam kasus ini merupakan biaya tetap. Sementara jumlah komisi yang diterima yang sebanding dengan jumlah penjualan yang dia lakukan dinamakan sebagai biaya variabel. Sehingga gaji salesman yang terdiri dari gaji pokok dan komisi ini dapat dikategorikan sebagai biaya semi variabel. Nah, berdasarkan area fungsional atau fungsi pokok dalam perusahaan, biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu biaya produksi, beban pemasaran, dan beban bagian administrasi dan umum. Biaya produksi atau manufacturing cost yaitu biaya-biaya dipergunakan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau produk jadi. Biaya produksi terdiri dari 3 unsur biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua yaitu beban pemasaran atau marketing expense, yaitu beban yang terjadi dalam rangka memasarkan produk atau beban yang terjadi dalam hubungannya dengan usaha memperoleh pesanan dan memenuhi pesanan. Contoh dari beban pemasaran ini adalah seperti beban promosi, beban angkut penjualan, dan juga gaji karyawan bagian penjualan. Yang terakhir, beban bagian administrasi dan umum atau administration expense, yaitu merupakan beban yang terjadi dalam rangka pengaturan, pengawasan, dan pengoperasian perusahaan. Beban bagian administrasi dan umum ini umumnya terjadi pada bagian manajemen perusahaan. Jadi contohnya untuk beban bagian administrasi ini adalah gaji dari pimpinan atau pegawai kantor atau juga sewa kantor. Nah, sekarang kita sampai pada materi bentuk dari laporan harga pokok produksi. Nah, di sini sobat wirausaha dapat perhatikan untuk laporan harga pokok produksi sebenarnya terdiri dari 2 komponen utama, yaitu biaya produksi dan barang dalam proses. Masih ingat kan bahwa biaya produksi di sini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik? Jadi yang pertama, pada laporan harga pokok produksi, kita menambahkan biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Setelah kita total keseluruhan biaya produksi, maka kita tambahkan barang dalam proses awal ke biaya produksi. Kemudian kita kurangi dengan biaya barang dalam proses akhir. Sehingga di sini akan ketemu yang namanya harga pokok produksi. Namun, jika perusahaan masih baru berdiri atau perusahaan tidak memiliki persediaan barang dalam proses, maka total biaya produksi adalah sama dengan harga pokok produksinya. Nah, selanjutnya untuk laporan harga pokok penjualan. Di sini laporan harga pokok penjualan untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang ada sedikit perbedaannya. Sobat wirausaha dapat melihat bahwa di sini untuk menghitung harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur, yang pertama yang harus kita cari adalah biaya produksinya berapa, yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Kemudian kita tambahkan dengan persediaan barang dalam proses awal dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir sehingga ketemu harga pokok produksi.
Dan kemudian harga pokok produksinya kita tambah dengan persediaan barang jadi awal dan dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir, sehingga nanti akan ketemu berapa total harga pokok penjualannya. Untuk laporan harga pokok penjualan dari perusahaan dagang, di sini kita tidak perlu menghitung yang namanya biaya produksi karena perusahaan dagang tidak melakukan kegiatan produksi. Sehingga di sini langsung saja dapat kita tambahkan persediaan barang dagang awal, kemudian kita tambahkan dengan pembelian bersih. Kemudian hasil dari persediaan barang dagang dan pembelian bersih ini adalah persediaan barang dagang siap dijual. Persediaan barang dagang siap dijual kemudian kita kurangi dengan persediaan barang dagang akhir sehingga akan ketemu harga pokok penjualan. Mudah bukan perhitungan untuk harga pokok penjualannya? Silahkan dicermati lagi ya untuk laporannya. Nah, berikut ini akan ditayangkan rumus-rumus singkat tentang perhitungan harga pokok penjualan dan juga harga pokok produksi. Selanjutnya, contoh soal untuk perhitungan harga pokok produksi. Sebuah perusahaan kue memproduksi sebuah popcake yang saat ini sedang diminati banyak orang. Dalam satu hari bisa memproduksi hingga 30 popcake. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat popcake perharinya antara lain yang ada di tabel itu mulai dari keju sampai dengan sprinkle rainbow. Harga tersebut belum termasuk untuk membungkus popcake sebesar Rp1.000 per bungkus, biaya listrik sebesar Rp165.000 per bulan, biaya gas sebesar Rp150.000 per bulan, dan biaya tenaga kerja 2 orang sebesar Rp1.500.000 per bulan. Berdasarkan keterangan tersebut, hitunglah biaya produksi dalam 1 bulan, biaya produksi per satu buah popcake dalam 1 bulan, harga jual popcake jika perusahaan ingin memperoleh keuntungan 30% dari biaya produksinya. Nah, langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus menganalisis dari soal ini. Apakah dalam soal ini terdapat keterangan berapa nilai barang dalam prosesnya? Pada soal ini tidak diketahui nilai barang dalam prosesnya, sehingga ketika kita nanti menghitung biaya produksinya, maka nilai dari biaya produksi tersebut adalah sama dengan nilai harga pokok produksinya. Untuk soal pertama, yang ditanyakan adalah berapa total biaya produksinya. Sehingga di sini perlu kita klasifikasikan jenis-jenis biaya. Nah, biaya produksi kan terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead. Sehingga di sini kita klasifikasikan berapa saja nilai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overheadnya. Biaya bahan baku merupakan biaya bahan utamanya, sehingga di sini langsung bisa kita lihat dari nilai yang ada di tabel, yaitu senilai Rp419.000 dalam waktu 1 hari. Sehingga untuk menghitung biaya produksi dalam 1 bulan, nilai Rp419.000 ini kita kalikan 30 hari. Sehingga akan ketemu biaya bahan baku dalam 1 bulan senilai Rp12.570.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya yaitu berupa 2 tenaga kerja dengan nilai yaitu Rp1.500.000 per bulan. Untuk biaya overheadnya di sini yang diketahui biaya bungkusnya adalah 1.000 per bungkus. Padahal kita di situ dalam waktu 1 hari harus memproduksi sebanyak 30 bungkus.
Jadi dalam 1 bulan kita akan produksi sebesar 900 bungkus dari nilai 30 bungkus dikalikan 30 hari. Sehingga di sini nilai dari biaya bungkusnya yaitu senilai 1000 kita kalikan 900. Sehingga hasil akhirnya adalah 900.000. Biaya listriknya Rp165.000 dan biaya gas Rp150.000. Sehingga total biaya overhead untuk 1 bulan yaitu senilai Rp1.215.000. Sehingga dari 3 total biaya tadi langsung bisa kita jumlahkan, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sehingga nilai biaya produksi per bulan untuk pop cake yaitu senilai Rp15.285.000. Kemudian yang kedua, kita ingin menghitung biaya produksi per unit dalam 1 bulan. Tadi kan kita sudah ketemu tuh berapa besarnya biaya produksinya dalam 1 bulan, yaitu sebesar Rp15.285.000. Nah, untuk produksi dalam 1 bulan tadi kan kita menghasilkan 900 unit. Sehingga untuk mengetahui biaya produksi per unitnya tinggal kita bagikan Rp15.285.000 kita bagi dengan 900 unit. Sehingga nilai biaya produksi per unitnya adalah Rp16.983 per unit. Yang terakhir yaitu harga jual. Karena perusahaan ingin memperoleh keuntungan sebesar 30%, sehingga di sini langsung kita dapat masukkan ke dalam rumus yaitu 100% ditambah keuntungan yang diinginkan yaitu 30% dibagi dengan 100%, kemudian kita kalikan ke nilai biaya produksi per unitnya. Sehingga harga jual untuk pop cake per unitnya supaya kita mendapatkan keuntungan 30% yaitu sebesar Rp22.078, atau bisa kita buatkan menjadi Rp22.100 per bungkusnya. Mudah bukan perhitungan biaya produksi dan harga jual per unitnya? Selanjutnya untuk contoh dari perhitungan harga pokok penjualan. Toko Doraemon merupakan sebuah perusahaan dagang yang menjual berbagai jenis tas. Pada 31 Januari 2020 diketahui informasi keuangan Toko Doraemon sebagai berikut. Persediaan per 1 Januari 2020, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, dan persediaan per 31 Januari 2020. Nah, berdasarkan informasi tersebut, maka nilai harga pokok penjualannya adalah, nah di sini harus kita amati dulu, apakah perusahaan ini merupakan perusahaan jasa, dagang, atau manufaktur? Yaps, betul sekali. Toko Doraemon merupakan perusahaan dagang, sehingga untuk perhitungan harga pokok penjualannya langsung bisa kita tambahkan persediaan barang awal dan pembelian bersihnya, kemudian kita kurangi dengan persediaan barang akhir. Sehingga di sini dapat kita lakukan perhitungan sebagai berikut. Sehingga di sini dari perhitungan itu dapat kita ketahui bahwa harga pokok penjualan dari Toko Doraemon pada bulan Januari 2020 adalah sebesar Rp88.600.000. Bagaimana? Mudah bukan perhitungan harga pokok penjualannya? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa ditekan tombol subscribe dan like-nya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.